masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, kembali kita siapkan diri untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatu di hari ini, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Bapa yang baik, Allah yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang membawa seluruh kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang telah mengantar kami di sepanjang malam dan membawa kami di hari ini. Terpujilah Engkau, dan kami percaya hari ini hari baik bagi kami. Hari penuh dengan sukacita, kegembiraan. Ada mujizat-mujizat yang Kau nyatakan kepada kami. Sebab itu kami akan masuki, namun sebelumnya kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, sehingga apa yang kami baca dari kitab suci, kami dengar dari firman-Mu, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Berbicaralah kepada kami, sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, biarlah kemuliaan Engkau nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, di Efesus pasal yang kelima pada ayat 8, kalau saudara baca secara keseluruhan, judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, Hidup sebagai Anak-anak Terang. Di ayat 8 dikatakan begini, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Saudara, hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah saudara, Alkitab menegaskan kepada kita bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itu saudara lihat di 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Nah, sebagai ciptaan baru berarti saudara dan saya telah menanggalkan manusia lama kita dan hidup mengenakan manusia baru. Pertanyaannya, mengapa? Sebab Tuhan sudah memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Demikian tertulis di 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Jadi kita tidak lagi berada di dalam kegelapan saudara, melainkan di dalam terang Tuhan. Status kita bukan berubah menjadi anak-anak terang yang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Saudaraku yang kekasih, hidup sebagai anak-anak terang berarti, dengar baik, kita tidak lagi menuruti atau tidak lagi turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Demikian kalau saudara baca di Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-11. Nah, dengan kata lain, kita tidak lagi berkompromi dengan dosa. Amin. Kita tidak lagi hidup menurut keinginan daging. Di Galatia pasal 5 ayat 19, 20 dan 21 dikatakan begini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah saudara, sementara dunia saat ini dipenuhi kegelapan yang hanya bisa dikalahkan oleh terang. Amin saudara. Mengalahkan kegelapan, ya saudara,
berarti tidak ada pilihan lain. Kita harus hidup di dalam terang. Amin. Ya, kegelapan tidak dapat mengalahkan terang, tetapi terang dapat mengalahkan kegelapan. Amin. Saudara, ketika kita menyalakan sebuah lampu atau obor di tempat yang gelap, seketika itu juga kegelapan akan sirna. Amin. Dan sepekat apapun kegelapan itu, saudara, terang tetap mampu menembusnya. Nah, sebagai anak-anak terang, kita harus mampu menembus dan mengalahkan kegelapan dunia ini, yaitu melalui keteladanan hidup kita. Sebab keteladanan itu jauh lebih dahsyat dari kekuatan perkataan. Amin. Nah, kekristenan adalah sesuatu yang bisa dilihat, bukan hanya di dalam gedung gereja dengan segala kegiatan yang berbau pelayanan, tetapi terus bekerja dan harus bisa dilihat oleh dunia. Kita bukan menjadi orang Kristen yang pasif, tetapi kita menjadi orang Kristen yang aktif, yang juga terlibat dalam pekerjaan sekuler. Tetapi saudara, kita harus membawa terang. Amin. Dan terang itu dilihat oleh dunia. Amin. Sekali lagi, terang itu harus bisa dilihat oleh dunia, baik melalui perkataan dan perbuatan. Sebab iman dikatakan tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi, saudaraku yang kekasih, perhatikan apa yang tertulis di dalam Amsal 4 ayat 18. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amin. Nah saudara, mari kita menjadi terang dimanapun kita pergi dan berada, dimanapun kita beraktivitas. Amin. Baik itu di jalan, mungkin sebagai sopir, sebagai kenek, saudara, ya, sebagai pedagang kaki lima, sebagai apapun, mungkin di kantor, sebagai direktur, sebagai seorang jenderal, sebagai seorang ajudan, sebagai prajurit di TNI, ataupun sebagai dokter, sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga, ataupun sebagai pembantu rumah tangga. Saudara, pekerjaan kita dilihat oleh banyak orang. Karena itu saudaraku yang kekasih, kita harus menjadi terang. Amin. Sekali lagi saya tegaskan bahwa kekristenan adalah sesuatu yang bisa dilihat, baik melalui perkataan dan perbuatan. Amin. Jangan hanya perkataan doang, tetapi harus perbuatan. Karena kalau kita punya iman, kita berkata-kata, tetapi iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Amin. Kiranya hari ini kita boleh mendapatkan sesuatu dari firman ini yang kemudian kita berubah dalam hidup ini, sehingga orang akan melihat terang itu dan mereka bisa datang kepada Yesus Kristus sebagai terang dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami diingatkan untuk menjadi terang dimanapun kami berada, di lingkungan di mana kami tinggal, di lingkungan di mana kami beraktivitas, ya, dimanapun, di jalan, di pasar, kami harus menjadi terang. Karena perbuatan-perbuatan kami dilihat oleh banyak orang, kiranya perbuatan kami adalah perbuatan yang berdasar pada kasih. Berkati seluruh sahabat Galilea,
seluruh subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan juga akan menyertai sehingga kami tidak mengalami hal yang buruk dalam hidup kami. Kami tolak segala rancangan-rancangan setan, rancangan sakit penyakit, rancangan-rancangan orang jahat. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami penuh damai sejahtera yang memerintah dalam hati dan kehidupan kami, sehingga hari ini apapun tantangan kesulitan kami bisa lalui dan kami bisa tampil menjadi pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Segala